Bismillah minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita lanjutkan kajian kitab Al-Mawsu'atu fil Fitani wal Malahim wa Ashratus Sa'ah, atau yang diterjemahkan dengan judul sederhana Ensiklopedia Akhir Zaman, karya Syekh Muhammad Ahmad Al-Mubayyad hafizahullah, seorang ulama alim dari Palestina. Dan malam hari ini kita lanjutkan pembahasan tentang alamatus sughra yang jelas, pertanda kecil kiamat yang jelas. Dan kita malam hari ini masuk ke poin nomor 4, yaitu di halaman 219. Poin nomor 4, bencana gempa bumi yang amat masif. Pertanda yang satu ini telah banyak disebut-sebut oleh para penulis yang membahas tema alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Mereka berpendapat bahwa gempa yang dimaksud tersebut telah terjadi. Masing-masing dari mereka di masanya bercerita tentang sebahagian gempa-gempa yang pernah didengarnya. Akan tetapi menurut kami, yang dimaksud kejadian gempa-gempa tersebut, bagaimanapun juga, bukan gempa yang dipesankan dalam kabar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya berita-berita tersebut dianggap benar sekali, sesungguhnya gempa-gempa tersebut telah begitu sering terjadi sehingga sudah barang tentu bukan itu yang dimaksud. Ya, jadi para pembahas tema-tema alamatus sa'ah, tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat, sering sekali membahas hadis ini dan mengatakan bahwa dia sudah terjadi. Ya, dan ini dari masa ke masa. Itu. Seiring dengan mereka yang menulis itu mengalami gempa-gempa. Begitu. Sehingga Syekh Mubayyad beranggapan bahwa bukan itu yang dimaksud dengan hadis ini. Tapi hadis ini mengacu kepada peristiwa gempa yang sangat masif. Artinya belum terjadi. Ya. Sebagian orang memang ada yang mengatakan bahwa tanda hari kiamat yang berupa gempa ini sudah terjadi di masa sekarang ini. Tidak ada 1 bulan pun, bahkan 1 minggu pun berlalu kecuali kita dapat menyaksikan berita di televisi yang meliput kejadian gempa di sana sini. Ya. Bahkan dengan kecanggihan teknologi sekarang sudah ada lembaga-lembaga yang memang melakukan updating, ya, mencatat kejadian-kejadian gempa di seluruh pelosok bumi ini. Ya, contohnya misalnya ada website USGS, United States Geological Survey. Jadi survei geologis Amerika Serikat. Itu kalau kita buka website tersebut, dia melakukan updating kejadian gempa di seluruh permukaan bumi ini. Dan kesimpulannya, bahkan tidak ada 1 hari pun kecuali ada gempa. Gitu. Cuma tinggal masalahnya skala Richter berapa. Ya. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan realitas itu, Syekh Mubayyad tidak sependapat bahwa hadis yang mengisyaratkan tentang terjadinya gempa masif sebagai pertanda sudah dekatnya hari kiamat adalah yang sudah terjadi sekarang. Bukan itu. Namun tanpa keraguan sedikit pun dapat dikatakan bahwa semua berita yang terkait dengan gempa-gempa tersebut sedikit pun tidak memungkinkan untuk diambil sebuah kesimpulan bahwa gempa itulah yang dimaksudkan dalam hadis. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa gempa yang akhir-akhir ini banyak diberitakan oleh media
merupakan permulaan dari gempa sebenarnya yang menjadi alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Dalam pandangan kami, bahwa kebanyakan gempa-gempa tersebut terjadi karena pengaruh suatu kondisi tertentu yang mempercepat rotasi bumi yang selanjutnya menimbulkan banyak guncangan hebat. Sehingga sangat kecil persamaannya jika dibandingkan dengan gempa yang menjadi tanda datangnya kiamat. Yang memperkuat pendapat kami ini adalah beberapa athar yang salah satunya adalah sabda Rasulullah SAW kepada sahabat Ibnu Hawalah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Ya ibna Hawalata, idza ra'aital khilafata qad nazalat ardal muqaddasati faqad danat az-zalazilu wal balailu wal balabilu wal umur al-izamu was-sa'atu yawma idzin aqrabu minan nasi min yadi hadhihi min ra'sik." Hai Ibnu Hawalah, jika engkau menyaksikan khilafah telah tegak di sekitar tanah yang disucikan, yakni Baitul Maqdis, maka sesungguhnya saat itu akan banyak terjadi gempa, kesusahan, bencana, dan peristiwa-peristiwa besar. Pada saat itu, hari kiamat telah amat dekat kepada manusia, lebih dekat daripada tanganku ini dengan kepalamu. Adapun dari Salamah bin Nufail As-Sukuni radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Wa baina yaday as-sa'ati mutanun syadidun wa ba'dahu sanawatuz zalazil." Dan di antara tanda hari kiamat yang paling dekat adalah dua wabah kematian yang amat dahsyat, dan setelah itu terjadi gempa selama beberapa tahun. Dalam hadis pertama terlihat adanya hubungan antara tegaknya khilafah di Palestina dengan gempa yang dimaksud. Ini mengindikasikan bahwa gempa yang dimaksud itu bukan gempa-gempa yang sering terjadi selama ini. Ya, kenapa? Karena hadisnya mengkaitkan dengan sudah hadirnya ya al-khilafatu qad nazalat ardal muqaddasah. Khilafat sudah tegak di sekitar Baitul Maqdis, ya. Sedangkan itu belum terjadi. Kita kan belum menyaksikan kembali tegaknya khilafah. Ya, sekalipun kita yakin memang secara hadis periodisasi menggambarkan bahwa setelah periode kita sekarang ini akan tegak kembali khilafah. Nah, jadi tidak mungkin az-zalazil, gempa-gempa yang sangat masif itu yang diisyaratkan dalam hadis Nabi, terutama dalam penyampaiannya kepada sahabat Ibnu Hawalah, ya tidak mungkin itu berkenaan dengan gempa-gempa yang sekarang dilaporkan. Karena khilafah belum tegak, begitu. Sedangkan pada hadis kedua, mengisyaratkan terjadinya wabah kematian yang maha dahsyat, baru setelahnya ada tahun-tahun yang penuh dengan gempa. Semua ini memberikan petunjuk bahwa gempa-gempa tersebut sebagai satu tahapan kiamat yang sangat jelas, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan rotasi bumi. Goncangan-goncangan yang terjadi pada waktu itu melanda seluruh dunia. Dan mungkin saja peristiwa ini ada hubungannya dengan bertambahnya kecepatan rotasi bumi. Ya, soal rotasi bumi ini nanti terkait dengan tema berikutnya, tentang tanda kiamat berikutnya. Nah, tapi sebelumnya, di sini kembali kita lihat hadis Nabi berbicara kepada sahabat Ibnu Hawalah. Nabi bahkan mengatakan, bukan saja terkait dengan sudah tegaknya khilafah, tapi ketika gempa-gempa yang masif itu terjadi, dia beriringan dengan adanya al-balabil. Al-balabil itu artinya kesusahan, balak-balak bermunculan, ya. Terus al-umurul izam. Al-umurul izam itu artinya terjadinya peristiwa-peristiwa besar, ya. Jadi apa namanya?
dia bukan berdiri sendiri, bukan gempa saja, tetapi juga seiring dengan itu banyak bala bencana yang terjadi dan peristiwa-peristiwa besar. Nah, bahkan di hadis yang kedua dikaitkan sebelum tahun-tahun gempa itu terjadi ada mutanun syadidun, dua kematian yang dahsyat, ya. Jadi ada peristiwa kematian yang dahsyat. Wallahu alam sebabnya apa. Baik, kita lanjutkan poin kelima. Waktu berjalan begitu cepat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'atu hatta yataqarabaz zaman, fatakuna as-sanatu kasy-syahr, wa yakuna asy-syahru kal-jum'ah, wa takuna al-jum'atu kal-yawm, wa yakuna al-yawmu kas-sa'ah, wa takuna as-sa'atu kahtiraqis sa'afati al-khusah." Hari kiamat tidak akan terjadi sebelum zaman semakin berdekatan. Artinya zaman menjadi pendek. Ya. Setahun seperti sebulan. Sebulan seperti sejumat atau sepekan, seminggu. Sejumat seperti sehari. Dan sehari seperti sesaat. Satu saat yang dimaksud adalah nyala api yang membakar ranting kering. Ya. Nyala api membakar ranting kering berarti cepat itu prosesnya. Ya. Hadis ini sengaja kami sampaikan dalam kesempatan ini untuk menafsiri apa yang dimaksud dengan zaman yang semakin pendek atau semakin dekat. Hadis tersebut menjelaskan bahwa pendeknya waktu bermakna hakiki yang ditunjukkan dengan redaksi setahun seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari, dan sehari seperti sesaat. Jadi menurut Syekh Al-Mubayyad, ungkapan-ungkapan ini mengisyaratkan bahwa yataqarrabuz zaman, mendekatnya zaman itu sifatnya bukan majazi, bukan simbolis, bukan kiasan, tapi hakiki. Benar-benar setahun akan terasa seperti sebulan, sebulan terasa seperti seminggu, seminggu serasa seperti sehari, dan sehari serasa seperti sesaat. Berdasarkan ilmu pengetahuan eksakta, fenomena ini bisa saja terjadi apabila perputaran bumi pada porosnya atau yang disebut dengan rotasi, serta gerakan bumi dalam mengitari matahari atau yang disebut revolusi, mengalami perubahan secara drastis. Jelasnya, jika rotasi bumi bertambah kecepatannya, maka akan mengakibatkan bertambahnya pula kecepatan revolusi bumi terhadap matahari. Jika sebelumnya untuk satu kali revolusi bumi membutuhkan waktu setahun alias 12 bulan, tetapi karena adanya percepatan ini, bumi cukup menyelesaikan mengitari matahari itu dalam sebulan. Ya. Jadi dahsyat sekali itu. Cepat sekali itu. Dalam keyakinan kami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hubungan antara waktu-waktu ini adalah untuk memberikan gambaran waktu yang semakin singkat atau perpendekan waktu, bukannya untuk memberikan batasan. Ya. Apa yang hendak dipaparkan dalam sabda beliau tersebut adalah penjelasan mengenai perubahan lamanya antar waktu yang oleh beliau dinyatakan dengan makna yang lebih mudah dan lebih akrab bagi umatnya. Sehingga Nabi bersabda, setahun seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, dan seterusnya. Ya, jadi bayangkan, yang mestinya kita selama ini faham, mengitari matahari itu membutuhkan 365 hari, maka nantinya menjadi 30 hari.
ya kan? Kan cepat sekali itu. Sebagaimana juga yang mestinya bumi ini berputar, ya. Sehari itu 24 jam, ya kan? Nah, dia berputar dalam sejam, ya kan? Kan luar biasa itu. Apa yang hendak dipaparkan, maaf, perpendekan waktu sebenarnya yang berarti pendeknya zaman atau waktu yang telah kami uraikan ini memperkuat uraian kami tentang alamatus sa'ah sebelumnya, tanda hari kiamat yang sebelumnya, ya. Demikianlah pada saat itu kondisi alamiah berubah secara signifikan yang akan mempercepat rotasi bumi, yang semua itu tentu mempengaruhi geologi bumi, kecepatan rotasi permukaan bumi, serta kecepatan revolusinya mengitari matahari. Ya. Apabila kita hubungkan tanda ini dengan kondisi dunia di zaman Dajjal, maka kita temukan bahwa hari pertama si Dajjal itu terasa seperti setahun. Hari keduanya seperti sebulan. Hari ketiganya seperti sejumat. Dan hari-hari sisanya seperti hari-hari kalian, kata Nabi kan. Sekaligus hubungan ini mengantarkan kepada kita pemahaman bahwa akhir dari percepatan rotasi akan terjadi di zaman keluarnya Dajjal. Artinya, sebagaimana yang sudah kami katakan, bahwa akibat dari terjadinya perubahan besar pada bola dunia yang mengakibatkan perubahan sifat geologi bumi, nantinya akan mempercepat putaran rotasi dan orbitnya. Kemudian hal ini dilanjutkan dengan penurunan kecepatan tersebut secara bertahap, sehingga secara berangsur-angsur akan kembali normal seperti sedia kala. Gitu. Jadi percepatan perputaran bumi di porosnya maupun bumi mengelilingi matahari itu ditandai juga dengan keluarnya Dajjal. Karena Dajjal diisyaratkan oleh Nabi kehadirannya itu hari-hari pertamanya, 3 hari pertamanya itu unik. Hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, sedangkan hari ketiga seperti sejumat. Baru hari-hari berikutnya menjadi normal kembali, begitu. Nah, berarti Syekh Mubayyad menyimpulkan hubungannya erat antara percepatan waktu atau kedekatan zaman, ya, dengan keluarnya Dajjal. Jelasnya bahasan kami mengenai hal yang satu ini, yaitu perpendekan waktu, lebih mengacu kepada makna hakiki yang dicantumkan dalam hadis tersebut dengan berlandaskan berbagai qarinah. Qarinah itu keterkaitan yang memang menunjukkan hal demikian. Namun, dengan memperhatikan bahwa karakter bahasa Arab yang begitu fleksibel, di mana satu kata bisa bermakna hakiki, sedangkan pada kesempatan lain, kata yang sama bisa bermakna majaz atau kiasan. Maka hal inilah yang mengakibatkan para ulama berbeda-beda dalam menginterpretasikan hadis ini. Jadi Syekh Mubayyad tidak memungkiri adanya pandangan-pandangan para ulama tentang hadis ini yang berbeda dengan dirinya. Jadi kalau Syekh Mubayyad cukup kuat keyakinannya bahwa soal yataqarubuz zaman ini, mendekatnya waktu, itu benar-benar terjadi secara hakiki. Sementara ulama-ulama yang lain mengartikannya secara majaz, secara kiasan. Berikut ini beberapa interpretasi para ulama tersebut terhadap hadis ini. Ada yang mengatakan maksud dari waktu berjalan begitu cepat adalah dihilangkannya keberkahan pada segala sesuatu termasuk waktu. Bisa jadi dulunya waktu seharian dimanfaatkan seluruhnya untuk kebaikan. Tetapi sekarang hanya beberapa saat saja. Interpretasi ini meski sangat cocok sekali dengan kondisi zaman yang sudah banyak dipenuhi dengan kejahatan dan maksiat sekarang ini, tetapi kaitannya dengan perpendekan waktu tidak dinyatakan begitu jelas. Bahkan sebaliknya,
dengan banyaknya penemuan-penemuan, apa yang dulu dikerjakan membutuhkan waktu beberapa bulan, sekarang dapat diselesaikan hanya dalam beberapa hari. Ya, bahkan sekarang ini banyak penemuan-penemuan yang menyebabkan orang benar-benar bisa cepat menyelesaikan satu urusan, begitu. Ya, apalagi dengan adanya AI ya, artificial intelligence. Orang bisa menyelesaikan sebuah tulisan artikel, bahkan pembuatan sebuah video dalam tempo yang sangat cepat dibandingkan dengan dulu-dulu. Dulu membuat satu video perlu berhari-hari, sekarang bisa ya cepat sekali ya menghasilkan satu video. Jadi ini komentarnya Syekh Mubayyad tentang pandangan seperti itu, dia tidak setuju. Ada juga ulama yang menyatakan maksud dari waktu berjalan begitu cepat adalah persamaan antara siang dan malam. Kemungkinan ini sangat jauh dari kenyataan. Ini ditolak tegas-tegas oleh Syekh Mubayyad. Jadi pandangan yang mengatakan berjalannya waktu begitu cepat menghasilkan persamaan waktu antara siang dan malam. Artinya makin kemari orang sudah semakin tidak membedakan antara waktu siang dan waktu malam. Gitu. Kalau dulu di mana-mana sudah merupakan semacam kesepakatan seluruh manusia, siang itu untuk kerja, malam itu untuk istirahat. Tapi sekarang dengan industrialisasi dan seterusnya, ya bahkan ada orang-orang yang istilahnya ya siang ya malam sama aja, begitu. Ya. Menurut ulama yang lain, pendapat ulama lain, maksud dari waktu berjalan begitu cepat adalah banyaknya kejahatan, kerusakan, dan kebodohan. Interpretasi ini juga sangat jauh dari redaksi hadis yang dimaksud. Ini juga ditolak oleh Syekh Mubayyad karena sangat tidak ada kaitannya dengan istilah dan ungkapan yang ada dalam hadis. Ya. Sementara itu ada juga ulama yang menafsirkannya sebagai dekatnya hari kiamat. Mereka yang berpendapat seperti ini berargumentasi dengan hadis Rasul, jika waktu atau zaman semakin pendek, hampir saja mimpi melihat Nabi SAW tidak pernah dusta. Menurut kami, kemungkinan seperti ini juga amat jauh dengan maksud hadis yang sedang kita bahas. Hadis tersebut dalam pandangan kami lebih cenderung kepada makna hakiki yang mengindikasikan memang adanya perubahan rotasi bumi sehingga memperpendek zaman. Ya, jadi memang rotasi buminya yang mengalami peningkatan kecepatan, ya, sehingga terasa bahwa waktu itu menjadi pendek, ya, setahun kayak sebulan, sebulan kayak sepekan, sepekan kayak sehari, dan seterusnya. Ada juga yang menyatakan bahwa maksud dari waktu berjalan begitu cepat adalah kenikmatan hidup yang terjadi setelah hadirnya Al-Mahdi dan turunnya Isa ibnu Maryam alaihissalam. Jadi seperti kita ketahui dalam hadis-hadis mengenai masa sesudah Al-Mahdi hadir, pemimpin umat Islam di akhir zaman, bahkan Isa alaihissalam turun dari langit bergabung dengan pasukan Al-Mahdi, kemudian membunuh Dajjal, ya, membunuh tentara-tentara Yahudi yang menjadi pasukan intinya Dajjal. Maka memang setelah itu dunia ini mengalami kondisi yang sangat penuh dengan kenikmatan, kesejahteraan, ketentraman, keamanan, kedamaian, begitu. Nah, jadi ada ulama yang mengartikan ya waktu terasa cepat atau menjadi pendek, ya, itu pada masa kedamaian, kesejahteraan, keamanan setelah Al-Mahdi dan Isa alaihissalam hadir. Sampai-sampai banyak orang yang tidak merasakan berlalunya waktu karena mereka berasyik-masyuk dengan kenikmatannya masing-masing. Ya, kan sampai ada lagunya ya. Ya, gimana tuh lagunya tuh? Kemesraan ini kok begitu cepat berlalu, kan gitu. Orang kalau lagi sedang senang, sedang nikmat, itu waktu terasa cepat berlalu, begitu. Nah, sebab bagaimanapun juga hari-hari yang penuh kenikmatan itu terasa begitu cepat berlalu.
Menurut kami, Syekh Mubayyad, kemungkinan seperti ini juga jauh dari kenyataan. Sebab hadis-hadis yang mengabarkan tema tentang pendeknya waktu sebagai tanda-tanda hari kiamat juga mengisyaratkan pada saat itu adanya kerusakan perilaku manusia dan banyaknya fitnah. Jadi pengertian seperti ini justru bertentangan dengan tanda-tanda hari kiamat lainnya, seperti banyaknya fitnah dan pembunuhan. Jadi nggak mungkin itu dimaksudkan dengan zaman setelah Mahdi hadir dan Isa alaihissalam turun. Karena zaman itu memang zaman yang penuh dengan kesejahteraan, kedamaian, keamanan, ketentraman. Orang sibuk beribadah atau bercocok tanam, ya kan? Tapi tidaklah di situ maksudnya. Karena dalam hadis yang kaitannya dengan waktu menjadi pendek itu justru kaitannya dengan peristiwa kondisi dunia di mana umat manusia terlibat dalam banyak fitnah, bahkan pembunuhan. Menurut ulama yang lain, indikasi dari waktu berjalan begitu cepat adalah dekatnya antara satu wilayah dengan wilayah lain. Sebab dengan banyaknya sarana transportasi dan kecanggihan telekomunikasi menjadikan jarak atau perbedaan tempat bukanlah merupakan suatu penghalang. Jarak yang dulu seharusnya ditempuh dalam beberapa bulan, kini dapat ditempuh dalam beberapa hari, bahkan beberapa jam. Ya, contoh nyata adalah orang pergi haji sekarang dengan orang pergi haji di zaman kakek kita, nenek kita, ya. Kalau zaman itu mereka pergi haji itu kenapa begitu heboh mengadakan walimatus safar, ya kan? Walimah perpisahan gitu, karena sudah kebayang dia pergi haji itu akan memakan waktu setengah tahun sendiri, ya. Perjalanan ke sananya berapa bulan, ya kan? Baliknya berapa bulan begitu, ya. Makanya sampai ada kisah yang terkenal tuh, ada seorang pimpinan pesantren, ya, yang berpesan kepada istrinya selama dia pergi haji, istrinya diminta untuk mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Nah, pulang dari haji, suaminya ini, Pak Kiai ini, istrinya sudah hafal 30 juz. Masya Allah. Karena menjalankan amanah suaminya. Ya. Dan di zaman itu memang kebanyakan wanita taat pada suami. Nggak kayak zaman sekarang. Ya. Apalagi kalau zaman sekarang suami pergi haji, yang paling cuma 7 hari, 14 hari. Balik-balik boro-boro 30 juz, ya kan? Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, demikian juga dengan berbagai informasi yang ada, hanya dalam beberapa saat kita sudah bisa memperolehnya. Jadi sebuah peristiwa terjadi di Amerika, ya, pada waktu yang sama kita udah langsung dapat kabarnya. Ya, jadi kalau sekarang misalnya ada pembunuhan seorang presiden di negara entah berantah gitu kan, ya sekarang kejadiannya ya kita saat itu juga akan dapat beritanya, gitu. Nah, jadi kemungkinan interpretasi seperti ini bisa juga dibenarkan. Nah, Syekh Mubayyad cenderung beranggapan interpretasi yang nomor 6 ini termasuk yang dia buka kemungkinan bisa juga diartikan seperti demikian. Tapi tetap ini maknanya makna majas, ya, makna kiasan begitu. Nah, kemungkinan yang ketujuh, ada lagi ulama yang menginterpretasikan dunia yang semakin terbuka dengan banyaknya berbagai tuntutan yang membuat manusia tidak pernah merasa cukup waktu untuk memenuhinya. Hari begitu cepat berlalu tanpa bisa dioptimalkan pemanfaatannya sesuai dengan keinginan yang sudah direncanakan. Ya. Nah, jadi waktu terasa cepat berlalu karena banyak urusan yang bisa yang tidak bisa segera tercapai, ya. Jadi berdasarkan rencana yang sudah dicanangkan, ya, itu nggak bisa terkejar. Indikasi inilah yang banyak kita jumpai sekarang, sehingga tidak sedikit orang yang mengatakan bahwa tahun begitu cepat berganti dan hari begitu cepat berlalu. Demikianlah interpretasi yang telah disampaikan oleh para ulama terkait kabar yang diberikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang alamatus sa'ah yang tercermin dalam redaksi waktu berjalan begitu cepat, yataqarabuz zaman. Dalam pandangan kami,
Pendapat yang rajih adalah pendapat yang keenam, kemudian disusul pendapat yang ketujuh. Ya, jadi Syekh Mubayyad, kalaupun dia membuka kemungkinan makna selain makna hakiki, dia juga membuka kemungkinan untuk setuju dengan pandangan ulama yang interpretasi keenam serta interpretasi ketujuh. Ya, kalau yang keenam itu tadi, karena kecanggihan sarana transportasi, kecanggihan sarana telekomunikasi, maka akibatnya ya sekarang ini urusan yang dulunya harus berbulan-bulan bisa selesai dalam berapa hari saja. Gitu. Bahkan yang berhari-hari bisa selesai dalam sejam saja, misalnya begitu. Atau interpretasi ketujuh yang tadi, yakni hari terasa begitu cepat berlalu ya tanpa bisa dioptimalkan pemanfaatannya sesuai dengan keinginan yang sudah dicanangkan, yang sudah direncanakan. Nah, jadi dari berbagai interpretasi yang diberikan oleh para ulama ini, setidaknya dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa ada dua kemungkinan yang bisa kita gunakan dalam memahami yataqarabuz zaman, waktu berjalan begitu cepat. Pertama, menafsiri redaksi tersebut apa adanya, yaitu dengan menggunakan makna hakiki yang tergambarkan dengan bertambahnya kecepatan rotasi bumi. Memang sebagian orang memandang pendapat ini sebagai hal yang amat jauh dari kemungkinan. Namun justru inilah yang kami, Syekh Mubayyad, penulis kitab ini, anggap rajih. Justru yang dia anggap paling sesuai dengan realitas yang nanti bakal terjadi adalah yang ini, makna hakiki ini. Ya, jadi benar-benar setahun terasa sebulan dalam pengertian perputaran bumi mengelilingi matahari yang tadinya memerlukan waktu 365 hari, maka cukup memerlukan waktu 30 hari. Ya. Sebulan terasa sejumat. Ya. Berarti yang seharusnya sebulan itu memerlukan 30 hari, cukup memerlukan 7 hari. Gitu. Terus kemudian apa tadi? Ya, sejumat terasa sehari. Ya, jadi yang harusnya 7 hari cukup sehari. Selesai itu 7 hari. Ya. Sementara yang sehari terasa kayak sejam, sesaat. Begitu. Ya, kayak ranting kering terbakar api. Cepat sekali kan itu terjadinya. Gitu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, jadi dia katakan, sebab jika kita kembalikan kepada Allah Ta'ala, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk merubah kecepatan rotasi bumi. Apa yang kita kenal dengan perubahan rotasi bumi ini, sebenarnya juga pernah terjadi di zaman yang amat lampau dan tidak menutup kemungkinan terjadi lagi di masa mendatang. Bahkan prediksi para ilmuwan pun turut mendukungnya. Ya, jadi menurut penelitian Syekh Mubayyad, ilmuwan pun yang terkait dengan ilmu sejarah purbakala mengatakan bahwa di masa sekian ribu atau sekian puluh ribu tahun yang lalu, ya, pernah terjadi keadaan seperti demikian. Kalau dia pernah dahulu terjadi, tentu dia bisa berulang kembali. Kemudian yang kedua, maksud dari waktu berjalan begitu cepat adalah makna majaz. Makna majaz artinya makna kiasan. Sebagaimana yang telah kami sebutkan dalam interpretasi para ulama yang nomor 6 dan nomor 7. Sebab yang perlu dijadikan pijakan dasar dalam memberi makna lafal Arab, hendaknya kita selalu kedepankan penggunaan makna hakiki daripada makna majaznya, selama tidak ada qarinah atau instrumen yang membuat makna sebuah lafal terbelokkan dari makna hakikinya. Jadi itu memang kaedah ya. Kaedah mengartikan dalil, ya, dalam hal ini hadis, dalil hadis. Kalau tidak bisa diartikan secara makna hakiki, baru dibuka kemungkinan makna majaznya. Tapi selagi masih ada kemungkinan makna hakiki, makna majaz jangan digunakan. Begitu. Karena itu kaedahnya seperti demikian. Sementara dalam konteks hadis-hadis di atas,
tidak ada satupun qarinah yang mengalihkan makna waktu berjalan begitu cepat dari maknanya yang hakiki. Bahkan sebaliknya, justru terdapat qarinah yang turut memperkuat bahwa yang dimaksud dalam hadis ini adalah makna hakiki sebagaimana yang tercantum dalam pembahasan kita ini. Kami tutup bahasan mengenai tanda hari kiamat yang satu ini dengan apa yang pernah dikutip oleh Ibnu Hajar dari Ibnu Abi Jamrah yang memberikan pengertian umum terhadap maksud dari hadis di atas. Tanda kutip. Mungkin maksud dari waktu berjalan begitu cepat ialah masa yang amat sebentar. Dengan demikian, pengertian ini mengantarkan kita kepada sesuatu yang konkret. Namun, kemungkinan bahwa yang dimaksud oleh lafal tersebut adalah bersifat abstrak juga tidak begitu saja dapat dinafikan. Memang yang konkret hingga sekarang ini belum kita rasakan. Besar kemungkinan hal ini baru dapat ditemui jika hari kiamat benar-benar sudah dekat. Adapun jika yang dimaksudkan adalah makna abstrak, maka sudah sejak lama hal ini dapat disinyalir, sudah dapat dirasakan. Hal ini sebagaimana yang selama ini banyak dikeluhkan oleh para ulama zaman sekarang. Mereka membuktikan mereka tidak mampu lagi melakukan atau membuat sebuah karya yang dulunya mereka mampu untuk mempersembahkannya. Jadi kalau kita pelajari ya kisah-kisah para ulama dahulu, ya bagaimana mereka berkarya membuat tulisan misalnya, ya itu ada ulama yang sehari itu kalau dihitung-hitung, itu dia bisa menulis 40 halaman, Pak. Sehari 40 halaman. Ya, dan itu konsisten. Setiap harinya 40 halaman. Sehingga, ini kalau dikaitkan dengan makna majaz, makna kiasan, ya sangat cocok. Berarti di zaman dahulu itu, waktu benar-benar menghasilkan keberkahan. Sehingga para ulama itu bisa membuat karya yang luar biasa. Yang sekarang ulama tidak mungkin bisa seperti itu. Secanggih apapun, sepakar apapun ulamanya. Gitu. Yang lebih mengherankan lagi, mereka tidak tahu apa penyebabnya yang membuat mereka seperti demikian. Masya Allah Ta'ala. Jadi ulama-ulama dulu tuh, ya mereka sendiri nggak bisa menjelaskan kenapa mereka bisa menghasilkan karya yang begitu produktif, ya tempo yang begitu singkat, tapi hasilnya begitu banyak, ya. Dan jangan lupa ya, zaman dulu tidak ada percetakan. Jadi artinya semua kitab ulama itu ditulis tangan, Pak. Satu persatu, halaman demi halaman itu ditulis tangan, Pak. Luar biasa. Masya Allah Ta'ala. Nah inilah poin yang kelima ya, berkenaan dengan yataqarubuz zaman. Ya, waktu ya semakin pendek, semakin berdekatan ya. Baik, kita masuk ke poin ke-6. Prahara terjadi di mana-mana. Pertanda ini disebutkan bersamaan dengan alamatus sa'ah, tanda hari kiamat yang baru saja kita bahas. Kata al-haraj menurut makna aslinya adalah pembauran yang disertai dengan konflik dan perseteruan. Penggunaan makna seperti ini tampak pada kalimat berikut. Harajan nas idza ikhtilatu wa ikhtilafu. Manusia menjadi ribut ketika mereka berbaur dan terlibat dalam perseteruan. Demikian juga pemaknaan kata ini terlihat dalam kalimat berikut. Harajal qaum al-hadith idza katharu wa khalatu fihi. Banyak orang meributkan permasalahan tersebut ketika mereka berjumlah banyak dan berbaur. Dalam dialek bangsa Habasyi, al-haraj berarti pembunuhan. Sedangkan Ibnu Manzur memberikan beberapa arti bagi kata al-harju ini. Di antaranya pembunuhan yang amat kejam, maraknya pembunuhan, pembauran yang disertai konflik, banyaknya kedustaan, curiga, dan tidak percaya terhadap orang atas suatu perkara. Semua itu merupakan arti dari kata al-harj menurut Ibnu Manzur.
Orang yang memperhatikan makna pada kata al-haraj, maka dia akan mendapati makna-maknanya yang saling berdekatan. Bahkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggunakan lafal ini lebih sesuai dan menyasar daripada kata al-qatl. Sebab kata al-haraj lebih spesifik dalam memberikan makna yang mengacu pada kondisi bagaimana pembunuhan tersebut terjadi, serta memberikan gambaran atas terjadinya sebuah peristiwa pembunuhan. Oleh karena mereka berbaur, maka dari sinilah konflik itu timbul, yang pada akhirnya mereka saling bunuh satu sama lain. Dalam hal ini, dampak yang diakibatkan oleh banyaknya berita dan kebohongan akan memunculkan sebuah klaim yang berbuntut pada terjadinya pembunuhan. Nah, dalam konteks inilah kata al-haraj menemukan pemaknaannya yang sesuai, di mana penggambaran situasinya mengacu kepada situasi chaos yang mendorong mereka untuk saling mengalirkan darah karena situasi tersebut. Meskipun kita telah faham maksudnya dengan mengetahui makna leksikal kata tersebut, bukan berarti kita tidak membutuhkan penjelasan yang lain terkait tanda hari kiamat yang satu ini. Dalam hal ini, kita juga harus menggali bagaimanakah karakteristik yang ditunjukkan oleh pertanda ini, kapan terjadinya, serta dengan cara apa kita semua dapat selamat dari bencananya. Inilah yang hendak dijelaskan dalam hadis-hadis berikut ini. Pertama, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina yadi sa'ati ayyamul harj. Yazulu fiha al-ilmu wa yazharu fiha al-jahlu." Qala Abu Musa al-harjul al-qatlu bilisanil habasyah. Menjelang hari kiamat nanti, hari-hari banyak dipenuhi oleh al-harju. Saat itu ilmu menjadi hilang dan kejahilan tersebar di mana-mana. Abu Musa berkata, al-harj artinya pembunuhan menurut dialek orang Habasyi. Orang Habasyi itu orang Ethiopia. Ya. Hadis ini secara eksplisit menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-harju adalah pembunuhan yang terjadi pada masa tertentu, dan diantaranya sebabnya adalah tersebarnya kebodohan di satu sisi dan hilangnya ilmu di sisi lain. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la tadhhabud dunya hatta ya'tiya 'alan nasi yaumun la yadril qatilu fi ma qatala walal maqtulu fi ma qutila. Faqila kaifa yakunu dhalika? Qala al-harju al-qatilu wal maqtulu finnar." Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, dunia ini tidak akan musnah sehingga orang-orang saling bunuh satu sama lain tanpa mengetahui apa penyebabnya. Demikian juga orang yang dibunuh, dia tidak tahu apa penyebabnya sehingga dia harus dibunuh. Maka ditanyakanlah kepada beliau, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Nabi menjawab, itulah al-haraj, yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama ada di neraka. Jadi al-harju itu sedemikian chaosnya sampai-sampai orang yang membunuh nggak ngerti kenapa dia membunuh. Orang yang dibunuh juga nggak ngerti kenapa dia dibunuh. Gitu. Dan yang lebih parah lagi, baik yang membunuh maupun yang dibunuh nantinya sama-sama di neraka. Ya. Syekh Mubayyad berkomentar, hadis ini menjelaskan bahwa pembunuhan tersebut bukanlah peperangan yang terjadi antara pembela al-haq, kebenaran, melawan pelaku kebatilan,
atau memerangi orang-orang yang memberontak terhadap pemerintah yang sah. Tetapi mereka saling bunuh hanya karena urusan dunia atau bisa jadi kondisi chaos yang sama sekali tidak bisa dikendalikan. Tetapi kalau diperhatikan secara jeli, ternyata di dalamnya terdapat maksud tersembunyi mengapa mereka saling bunuh. Maksudnya perbuatan ini dilakukan demi mencapai kepentingan pihak-pihak yang berkuasa. Adapun mereka yang terjerumus dalam situasi saling bunuh, tidak tahu menahu kenapa dia harus membunuh orang, dan orang yang dibunuh pun juga demikian. Dia tidak tahu mengapa dia harus dibunuh. Di samping itu, hadis tersebut juga menyebutkan bahwa yang menjadi objek yang diperebutkan adalah kepentingan dunia. Oleh karenanya, baik yang membunuh maupun yang terbunuh sama-sama di neraka. Jadi tidak ada di antara kedua pihak itu, baik yang membunuh maupun yang dibunuh, berada di atas sabilillah, jalan Allah, ya. Dua-duanya di sabilit taghut, jalan syaitan. Makanya dua-duanya, baik yang membunuh maupun yang terbunuh, ya ujung-ujungnya nasibnya di neraka, ya. Nauzubillahi min dzalik. Dalil berikutnya dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha satakunu fitnatun yakunul taji'u fiha khairan minal jalisi wal jalisu khairan minal qaimi wal qaimu khairan minal mashi wal mashi khairan minas sa'i." Qala ya Rasulullah, ma ta'muruni? Qala man kanat lahu ibilun falyalhaq bi iblihi wa man kanat lahu ghanamun falyalhaq bi ghanamihi wa man kanat lahu ardun falyalhaq bi ardihi. Qala faman lam yakun lahu syai'un min dzalika qala falyamid ila sayfihi falyadrib bihaddihi ala harratin thumma liyanju mastata'a an-najaa. Sungguh nanti akan terjadi fitnah di mana orang yang tidur berbaring lebih baik daripada orang yang duduk. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Abu Bakrah bertanya, apa yang Anda perintahkan kepadaku jika aku jumpai hal semacam itu? Nabi SAW menjawab, barang siapa yang punya onta, hendaknya dia pergi dengan ontanya. Barang siapa yang memiliki kambing, hendaknya dia pergi dengan membawa kambingnya. Dan barang siapa yang punya tanah, hendaknya dia pergi dengan membawa hasil penjualan tanahnya. Namun bagi mereka yang tidak punya apa-apa, hendaknya dia hantamkan pedangnya pada batu keras agar rusak, kemudian menyelamatkan diri semampunya. La haula wala quwata illa billah. Langsung hadis berikutnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an juga, Rasulullah SAW bersabda, "Fadzakara ba'dhu hadisi Abi Bakrata qala qatlaha kulluhum finnar." Qala fihi qultu mata dzalika ya ibna Mas'udin? Qala tilka ayyamul harji haitsu la ya'manul rajulu jalisahu. Qultu fama ta'muruni an adrakani dzalika az-zaman? Qala takuffu lisanaka wa yadaka wa takunu hilsan min ahlasi baitika. Falamma qutila Utsmanu tara qalbi matarahu farakibtu hatta ataitu Dimashqa falyaqitu Quraima ibna Fatikin fahaddathtuhu fahalafa billahi alladhi la ilaha illahu lasami'ahu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kama haddatsanihi Ibnu Mas'udin.
Ibnu Mas'ud kemudian menyebutkan beberapa potongan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah tadi, yang di atas tadi, hadis sebelumnya. Selanjutnya Ibnu Mas'ud berkata, mereka yang saling bunuh semuanya masuk neraka. Maka aku, perawi hadis, bertanya, kapan hal itu terjadi wahai Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud menjawab, hari itulah yang disebut dengan al-harju, di mana seseorang tidak akan merasa aman meskipun ada di samping teman akrabnya. Apa yang Anda sarankan jika kami nanti hidup di zaman demikian? Ibnu Mas'ud menjawab, tutuplah mulutmu, tahanlah tanganmu, dan bersembunyilah di lorong-lorong rumahmu. Kemudian perawi mengisahkan seraya berkata, saat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terbunuh, terbanglah hatiku bersama raganya hingga aku menunggang kudaku sampai di Damaskus dan bertemu dengan Khuryam bin Fatik. Aku kabarkan kepadanya mengenai hal ini, namun dia pun bersumpah atas nama Allah yang tiada ilah selain Allah, bahwa dia juga mendengar hal yang serupa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artinya si perawi hadis ini segera menjalankan apa yang disarankan Nabi kan? Kan Nabi bilang, ya, waktu Abu Bakrah bertanya, apa yang Anda perintahkan kepadaku jika aku temui hal semacam itu? Kata Nabi, barang siapa punya ontak, hendaknya dia pergi dengan ontaknya. Nah, ini si periwayat hadis ini mengerjakan hal itu. Begitu dia mendengar terjadi chaos sampai terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, karena kan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan itu diawali dengan selama berhari-hari rumah Khalifah itu dikepung sama para pemberontak yang menimbulkan kondisi chaos, ya, kondisi yang tidak tentram, ya. Seluruh penduduk Madinah, apalagi sebagian mereka masih ada sahabat-sahabat yang sudah berusia lanjut, itu enggak tentram, ya, sehari-harinya merasa gelisah, ya. Nah, ketika akhirnya memang terjadi pembunuhan atas Utsman, maka si periwayat hadis ini mengatakan, terbanglah hatiku bersama raganya hingga aku menunggang kudaku sampai ke Damaskus, ya, Masya Allah, ya, dia meninggalkan situasi itu. Syekh Mubayyad berkomentar, hadis ini lengkap dengan riwayatnya mengindikasikan bahwa jalan yang paling baik bagi manusia di saat al-harju adalah mengasingkan diri, uzlah, ya, isolasi diri. Saat itu tak seorang pun yang dapat dipercaya meskipun dia teman yang paling akrab. Besar kemungkinan hal ini menunjukkan fenomena yang sekarang ini kita kenal dengan banyaknya mata-mata alias intel, ya, yang disebar di mana-mana sehingga kita pun dibuat saling curiga, bahkan terhadap teman yang paling akrab sekalipun. Demikian juga hadis ini mengisyaratkan bahwa kondisi manusia saat itu benar-benar telah rusak dan terkotak-kotak dalam berbagai kelompok kepentingan. Di samping satu sama lain ingin saling mencari keuntungan dengan menggunakan kelemahan temannya sendiri. Bahkan pada puncaknya, seseorang tidak dibuat percaya dan tidak merasa aman atas diri dan hartanya meskipun terhadap teman yang paling akrab sekalipun. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, ini masih panjang bahasannya, ya, masih ada dalil-dalil lainnya. Karena memang bab yang satu ini terkait dengan prahara, ya, ini cukup dalam pembahasannya. Jadi kita cukupkan untuk malam hari ini sampai di sini supaya kita kunyah-kunyah dengan pelan-pelan, ya, bahasan ini. Untuk itu saya cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ya.
Boleh bertanya Ustadz sedikit? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja Ustadz, dari yang penjelasan mengenai percepatan waktu tadi Ustadz, Ya, yang 7 yang tidak hakiki ya, istilahnya yang majasi. Sepertinya penjelasannya dari ulama yang mengacu agak kekinian ya Ustadz ya, maksudnya penjelasannya. Kalau yang masih apa namanya, atau katakanlah para ulama, ada tidak para ulama penjelasan atau keterangan para ulama yang lebih dahulu atau zaman dulu mengenai hadis yang dimaksud gitu Ustaz, maksud saya. jadi pertanyaannya? Adakah penjelasan hadis tersebut dari ulama-ulama terdahulu yang apa namanya, yang asli lah begitu Ustaz, maksud saya. Karena yang saya mendengar tadi kebanyakan menginterpretasikan dengan kondisi seperti sekarang begitu Ustaz. Ya. Keadaan modern lah katakan begitu Ustaz. Terima kasih. Ya. Sebenarnya begini, apa yang dikutip atau yang disebutkan oleh Syekh Mubayyad mengenai interpretasi ulama-ulama itu, ya, itu bukan hanya berkaitan dengan ulama zaman sekarang. Ya, bahkan dari dulu pun ulama sudah punya interpretasi majasi atau kiasan seperti demikian. Ya, contohnya yang sampai mengatakan bahwa pengertian waktu menjadi pendek itu karena atau buktinya adalah ulama sudah tidak bisa lagi berproduksi sebagaimana ulama dulu berproduksi. Jadi artinya kita nih sekarang udah lebih jauh lagi gitu loh. Yang masih katakanlah 100-200 tahun sebelum kita saja, itu sudah merasakan perbedaan kualitas mereka, kuantitas berproduksi mereka dengan yang katakanlah 500, 600, 700 tahun sebelumnya. Begitu. Ya, jadi ini enggak hanya berkenaan dengan ulama yang hidup zaman sekarang. Nah, tapi lebih-lebih lagi zaman sekarang karena itu terkait dengan interpretasi yang nomor 6. Karena yang nomor 6 itu kan kaitannya dengan sudah ditemukannya alat-alat transportasi canggih, sarana telekomunikasi canggih, ya kan, yang menyebabkan orang itu bisa mengalami apa namanya penyingkatan dari baik waktu, ya, tempat, ya kan, termasuk juga ketika dia ingin mendapatkan berita, kabar, informasi, sekarang ini cepat sekali, begitu. Yang mana kalau zaman dulu itu terasa lama. Ya sekarang beginilah. Kita nih generasi yang katakanlah juga sempat hidup tanpa HP kan. Kita nih generasi yang waktu remaja tuh nggak mengalami HP. Itu betapa kita tuh dulu kalau misalnya dapat surat, ya kan, itu terasa wah bermakna sekali surat itu, ya kan. Gitu. Kita dapat surat tuh kayaknya bermakna sekali. Ya kalau perlu kita baca suratnya ulang-ulang gitu kan. Tapi kalau sekarang kita terima surat elektronik, email gitu kan. Bahkan kita tahu oh udah masuk emailnya, ya nanti deh bacanya gitu, ya kan. Kayak gesang gitu. Kayak nggak ada maknanya gitu. Nah, ini saja padahal nih kita cuma rentang waktunya berbeda berapa puluh tahun kan gitu. Nah, apalagi yang ratusan tahun. Disitulah kemudian Syekh Mubayyad mengklasifikasi, mengkategorisasikan betapa adanya interpretasi kiasan yang seperti ini dari kalangan ulama ini, dari kalangan ulama ini seperti ini, begitu, ya kan? Nah, jadi kan kita nggak bisa pungkiri ya, sekarang ini kita justru dengan kecanggihan teknologi kadang-kadang kayak merasa blenger gitu dengan informasi gitu, ya, termasuk pengiriman pesan. Ya kadang-kadang kita dengan pesan kita nggak jawab, message seseorang masuk gitu kita nggak langsung jawab, bahkan baca pun tidak. Bahkan kadang-kadang kita udah perjalanan jauh sampai rumah baru tahu oh ada pesan tadi gitu datang, ya kan? Karena apa? Karena saking seringnya kita menerima pesan. Tapi kalau dulu kan karena terbatasnya sarana pengiriman berita, ya kan, hanya lewat surat, gitu kan. Nah kita nerima surat itu begitu ngelihat di kotak ini kita, kotak surat kita ada surat gitu kan, terasa bermakna sekali, gitu. Rasa bermakna sekali. Tapi kalau sekarang kan kayak ya
biasa-biasa aja gitu. Kecuali kalau isi beritanya heboh bener baru kita peduli. Tapi kalau tidak ya kita biasa-biasa saja. Bahkan kita nggak segera menanggapi, nggak segera menjawab. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Cukup, Ustaz. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, tampaknya kita semua sudah ingin istirahat ya. Dan memang sepantasnya habis Isya kita tidak perlu lama. Pak. Silakan. Ini orang jauh nih dari Cengkareng. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya tanyakan justru poin yang akhir ini, Ustadz. Jadi kejadian yang saling bunuh-membunuh, teman mencurigai temannya yang lain dan lain sebagainya ini kejadiannya itu apa secara global atau per wilayah begitu, Ustadz, kejadiannya. Kemudian kejadian ini waktu kan zaman siapa tadi itu sudah terjadi yang sampai lari membawa kudanya waktu zaman pembunuhan Utsman bin Affan itu sudah terjadi sampai beliau lari. Itu juga termasuk kelompok kategori ini atau bukan gitu. Jadi yang disebut Al-Harb itu kejadiannya yang saya tanyakan sekali lagi apa secara global atau waktu per waktu dan wilayahnya beda-beda gitu, Ustaz. Ya. Terima kasih. Kalau kita perhatikan istilah Al-Harj ini, dia sifatnya terjadi sepanjang sejarah umat Islam. Sepanjang sejarah umat Islam itu adalah harju. Ya kan? Tetapi ada yang menjadi sebuah catatan penting dalam sejarah dan ada yang menjadi semacam ya kejadian biasa saja gitu. Nah, yang diantara yang menjadi catatan penting itu adalah pembunuhan Utsman bin Affan, begitu. Nah, atau misalnya yang termasuk penting sekali adalah kejadian ketika pasukan Tatar atau Mongol masuk ke Baghdad, ya kan? Nah, itu Al-Harju itu luar biasa, begitu. Nah, jadi sesungguhnya Al-Harju ini mempunyai pembuktian ya dalam perjalanan sejarah umat Islam itu berkali-kali, gitu, berkali-kali. Gitu. Nah, namun kalau yang dikaitkan dengan khususnya mautan syadid, ya kan, dikaitkan dengan wabah yang menyebabkan kematian dalam jumlah yang besar, ya kan, itu kaitannya lain lagi, gitu, lain lagi kaitannya. Ini Al-Harju ini ada urusan membaur, chaos, gitu kan, terus terjadi saling bunuh, begitu. Itu Al-Harju, begitu. Dan kadang dia bisa menyangkut, ya, sama-sama tidak di atas sabilillah, yang berarti al-qatil wal maktul dua-duanya masuk neraka, tapi bisa juga mengacu kepada kejadian di mana pelakunya masuk neraka sementara yang dibunuhnya syahid, gitu. Nah, dalam hal ini kasus Utsman bin Affan itu kan kasusnya adalah pelakunya itu mereka orang-orang yang kategorinya perusuh, pemberontak, ya kan, pengacau, gitu. Dan mereka layaknya mendapat hukuman berat dari Allah Ta'ala. Sementara yang terbunuh dalam hal ini Utsman bin Affan justru matinya mulia, syahid, begitu. Ya. Nah, jadi Al-Harju itu punya beberapa dimensi dimensi bentuk tampilannya, gitu. Tapi yang jelas dalam perjalanan sejarah umat Islam, Al-Harju itu berkali-kali terjadi, gitu. Ya, berkali-kali terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saudaraku rahimakumullah, kita cukupkan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari sekalipun sangat terbatas ini menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.